budaya, ikutilah acara Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Kamis, tanggal 7 April tahun 2022, pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di channel YouTube Ngopi Sepeda, edisi 5 dengan tema Alasan Memilih Agama Buddha. Narasumber pada hari ini adalah Bapak Dito, SAG. Beliau adalah seorang penyelenggara Buddha Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Moderator pada acara ini akan dipandu oleh Bapak Roh Aksiadi, SAG, ST, MM. MC acara ini adalah Ibu Lida Melani, SPD, B, CPS. Doa akan dipanjatkan oleh Bapak David Kimianto, SE. Pembacaan syair suci Dhammapada akan dilantunkan oleh Ibu Ratna Dewi. Selamat mengikuti acara Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya, kepada para pejuang Dhamma dimanapun berada. Hari ini, hari Kamis, pukul 8 malam, waktu yang kita tunggu-tunggu, acara Ngopi Sepeda. Ya, pada acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, di mana susunan acaranya, yang pertama ada doa pembuka, dan juga ada lantunan syair Dhammapada, lalu diskusi Dhamma, pengumuman, serta doa penutup. Baiklah, tidak usah berlama-lama, saya akan buka acara ini dengan pemanjatan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo, Dhamma Namasami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Sanggang Namami. Semoga pada malam ini, dengan kita belajar Dhamma secara bersama-sama, meneguhkan dan menguatkan hati kita pada jalan Buddha Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya, kita akan mendengarkan syair Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Ibu Ratna Dewi. Kepada Ibu Ratna Dewi, saya persilahkan. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya, Rama Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersikap anjali untuk mendengarkan lantunan syair Dhammapada bab 1, syair 5. Hi werena werani samantidha kudacanang awerena ca samanti esa dhammo sanantano ti. Kapanpun di dunia ini, kedengkian tidak redam oleh kedengkian. Sebaliknya, menjadi redam oleh ketidakdengkian. Ini
adalah ajaran sepanjang zaman. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Ibu Ratna Dewi atas lantunan Dhammapada yang begitu indah. Selanjutnya, pada acara hari ini akan dimoderatori oleh Romo Rok Aksiadi, SAG STMM. Saya akan membacakan profil beliau ya. Pengalaman pekerjaan dan organisasi. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Swasta Ehipasiko School di BSD. Kedua, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia atau Pergabi. Ketiga, Pelatih Nasional Ikatan Guru Indonesia. Keempat, Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan. Kelima, penulis buku di Puskurbuk Kemendikbudristek. Keenam, Komisaris CV Cipta Karya Jambu Dwipa. Ketujuh, Direktur CP Sinar Multimedia Indonesia. Kedelapan, sebagai founder di tisarana.net. Dan kesembilan, founder manajemen pendidikan.net. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Acara saya serahkan kepada Romo Aksiadi. Untuk Romo dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak David Kimlianto. Sudah mempersilahkan saya untuk hadir di sini bersama-sama kita bahas Dhamma. Oke, baik para pemirsa yang berbahagia. Kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Pada hari ini kita seperti biasa di hari Kamis malam ya. Itu ada acara ngopi sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari negeri pulau ya, dari Pulau Sumatera teman-teman semuanya ya. Beliau adalah seorang tokoh agama Buddha juga ya, pejuang Dhamma yang saat ini terus mengabdi untuk agama Buddha. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu agar kita semakin dekat dengan beliau. Izinkan saya akan membacakan profil dari Bapak Dito. Nama lengkap Bapak Dito SAG, tempat tanggal lahir Banyumas, 14 Juni 1965. Alamat kantor di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapa Pati, Darat Bengkalis. Alamat Jalan Wonosari Tengah Bengkalis. Jabatan Penyelenggara Buddha Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, kemudian pengalaman kerja beliau adalah pada tahun 1988 hingga 1990, beliau adalah seorang guru pendidikan agama Buddha di Wihara Buddha Dipa, Tanjung Balai Karimun, Kepri. Kemudian di tahun 1990 hingga tahun 2000, beliau menjabat sebagai guru pendidikan agama Buddha di perguruan Setia Budi dan perguruan Wahidin Bagan Siapiapi Rohil Rokan Hilir ya. Nah, kemudian tahun 2000 sampai 2018 sebagai guru pendidikan agama Buddha di SDN 4 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tahun 2018 hingga 2019 beliau adalah seorang guru pendidikan agama Buddha di SMPN Negeri 1 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tahun 2005 hingga sekarang sebagai guru sekolah minggu Buddha Wihara Hok An Kiong Bengkalis, dan tahun 2019 hingga sekarang beliau adalah seorang penyelenggara Buddha Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kemudian pengalaman organisasi beliau adalah yang pertama di tahun 1988 hingga tahun 1990 beliau adalah seorang pembina persaudaraan muda-mudi Wihara Buddha Dipa Tanjung Balai Karimun. Kemudian di tahun 1990 hingga tahun 2000, beliau adalah pembina persaudaraan muda-mudi Wihara Sakyam Muni Bagan Siapiapi. Kemudian tahun 2005 hingga 2010, beliau adalah ketua KKG Guru Pendidikan Agama Buddha Kabupaten Bengkalis. Dan 2015 hingga sekarang,
beliau adalah seorang pengawas PAUD Ananda Bengkalis, dan tahun 2020 hingga sekarang juga beliau adalah seorang pengawas dari Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Bengkalis. Mari kita sambut teman-teman semuanya, Bapak Dito SAG. Selamat malam Pak Dito. Selamat malam. Ya, selamat Nama malam. budaya. Nama budaya Pak Dito. Wah, terima kasih sudah bisa hadir dalam acara ngopi sepeda pada malam hari ini Pak Dito. Ya. Sebelumnya Apa kabar, kami Pak? ucapkan terima kasih kepada komunitas daripada ngopi sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang dhamma. Benar, Jadi di Pak. sini semuanya adalah pejuang dhamma. Tadi kami lihat ada Romo David Kimlianto, kemudian ada Ramani atau Ibu yaitu Ratna Dewi, dan di sini ada Romo Roaksiadi. Jadi kami di sini akan mengobrol yaitu seputar tentang dhamma, yaitu ngobrol pintar sesama pejuang dhamma. Baiklah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Romo Aksiadi tadi, yaitu alasan memilih agama Buddha. Ya, menarik sekali nih kelihatannya bagi kita Sesuai terutama dengan yang beragama Buddha. Ya, sesuai dengan Silakan. judulnya, yaitu memilih. Di sini kata-kata memilih artinya ada satu pilihan. Satu pilihan. Seperti kita ketahui, kami dilahirkan tahun 65, yaitu dulu ada 5 pilihan, yaitu dalam beragama. Dalam hal ini kami dilahirkan di lingkungan yaitu bukan Buddhis atau non-Buddhis. Dan pada dasarnya sebagai orang Indonesia, yaitu agama itu yaitu biasanya sudah tertulis di dalam KK. Benar. Sehingga pada waktu itu kita lahir langsung yaitu menempel agama kita sesuai dengan orang tua. Nah, di sini pada beberapa tahun kemudian kita sudah mengerti, yaitu di sekolah, khususnya sekolah dasar, kita mengetahui ada beberapa agama, namun kita tidak bisa untuk mengerti secara jauh. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin orang tua kami tidak bisa menjawab, yaitu mengapa saya harus lahir di keluarga ini, mengapa ibu itu menjadi ibu saya, mengapa bapak ini menjadi bapak saya. Dan pertanyaan ini tidak terjawab. Karena jawabannya adalah satu, karena itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kamu akan menjadi anak saya. Jawaban ini tidak membuat saya ini puas. Namun saya tidak bisa untuk protes. Apapun yang disampaikan orang tua, ya kami terima saja. Berangsur-angsur waktu, akhirnya sampai kepada usia yang cukup dewasa, yaitu sampai SMA. Nah, di SMA ini akhirnya kami berkenalan dengan seseorang yang beragama Buddhis. Oh, di SMA itu ya, Pak? Ya, di daerah kami sangat langka, yaitu orang yang beragama Buddha. Artinya dalam satu kawedanan itu mungkin di daerah lain tidak ada, di daerah kami ada, itu ada 11 kecamatan, itu hampir tidak ada yang beragama Buddha. Baik. Iya. Jadi akhirnya ibu ini menjelaskan tentang ada sebuah sekolah. Ada sebuah sekolah? Ya, sebuah sekolah yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya selama ini terngiang atau menjadi semacam pertanyaan yang tidak terjawab. Sehingga kami akhirnya pergi ke sana, kemudian menanyakan tentang hal yang membuat saya ragu, dan ibu itu menganjurkan kamu masuk di sekolah ini, belajar. Belajar. Iya, sekolah. Sehingga kamu bisa mempelajari agama ini lebih jauh. Namun pertanyaan yang tadi terngiang itu sudah terjawab. Artinya sudah. Artinya
mengapa kamu dilahirkan oleh ibu itu, mengapa kamu dilahirkan di keluarga itu adalah merupakan hubungan atau jenis karma yang sudah mengikat. Artinya jenis mencari jenis. Jenis mencari jenis. Jenis mencari jenis. Jadi karma bapak kamu, ibu kamu dengan kamu ini sejenis. Oh, jadi makanya bisa bertemu gitu ya Pak Dito ya? Bisa bertemu sehingga kamu akan lahir di keluarga itu, di lingkungan itu, dan akhirnya besar di sana. Nah, timbullah suatu pertanyaan baru tentang karma. Nah, Karma ini apa? Ya kalau sekarang disebut dengan kama dalam bahasa Pali atau karma. Nah, dari beberapa pertanyaan ini muncul setelah ada jawaban dari ibu tadi. Sehingga kami ingin belajar lebih jauh, akhirnya masuk di sebuah sekolah. Sekolah ini sebenarnya adalah sekolah yang sejenis. Artinya sederajat dengan sekolah yang sudah saya alami. Namun pendidikannya ini khusus pendidikan Buddha. Sehingga kami bisa konsen belajar di sana. Jadi pada awalnya belajar tentang sejarah, belajar tentang doa yang kita kenal dengan parita dan sebagainya. Namun karena ini sesuatu yang baru, itu blank. Itu tidak ada sesuatu yang gambaran apa gitu. Doa ini berbeda dengan yang saya alami di sebelumnya. Sehingga sedikit-sedikit akhirnya ya mengerti. Namun dalam hal ini kemengertian itu belum pada sesuatu yang sangat hakiki, sesuatu yang kuat, atau yang orang sebut dengan sada atau keyakinan. Keyakinan, ya. Keyakinan. Jadi bisa untuk membaca atau mungkin mendengarkan dan akhirnya ada semacam titik terang, ada satu gambaran. Pada tahun 1988, jadi semua siswa ini harus di upasampada, di tabis atau di wisudi. Diwisudi menjadi seorang umat Buddha. Nah, jadi nanti dapat nama ya, mau dikasih nama baru. Ya, baru. Jadi akhirnya di sana, akhirnya saya diwisudi yang disebut dengan upasaka upasika. Upasaka upasika. Kata-kata upasaka upasika itu pun baru saya kenal waktu itu, yaitu oleh Bante Panyawaro. Bante Panyawaro. Oh iya. Panyawaro dari Mendut. Oh, berarti Pak Dito diwisudi oleh Bante Panyawaro ya? Bante Panyawaro dengan diberi nama Dirajayo. Dirajayo. Ya, Dirajayo. Jadi pada waktu itu Bante pun seperti terpana setelah memberikan sebuah liontin kepada saya dan beliau bertanya, kenapa siswa yang lain tidak ditanya? Kamu murid sini, kamu sudah lama di sini dan sebagainya. Jadi sepertinya sesuatu yang baru, mungkin Bante ini mengerti bahwa ini orang baru dan sebagainya. Namun kami pun jawab dengan sesuatu yang apa adanya dan memang itu benar. Kemudian akhirnya kami lulus di sekolah itu pada tahun 1988. 88. Entah macam mana, entah ada apa, kami pun akhirnya disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk berangkat ke Sumatera, yaitu ke Riau. Waktu itu Riau. Kalau sekarang Kepulauan Riau yaitu Tanjung Balai Karimun. Oh baik ya, Tanjung Balai Karimun. Ini merupakan satu tantangan karena kami baru belajar ya sekitar berapa bulan istilahnya dan harus mengajar agama Buddha. Wah luar biasa nih, baru belajar berapa bulan langsung untuk mengajar agama Buddha gitu ya di sana ya Pak. Jadi ini nampak keteteran karena saya harus belajar siang malam untuk membaca parita, untuk buku-buku Dharma dan juga sejarah agama Buddha. Namun karena mungkin ada semacam satu pilihan
bahwa Ya. inilah yaitu agama yang saya cari selama ini, dan pada kesempatan itu juga kami bertanya jawab dengan para biku, yaitu Bante Panyawaro dan beberapa orang, yaitu istilahnya agama Buddha ini ada sebuah kata yaitu ehipasiko. Ehipasiko. Itu maksudnya apa Pak Dito itu? Artinya datang, melihat, dan mengalami sendiri. Datang, melihat, dan mengalami sendiri ya. Baru timbul sebuah keyakinan. Jadi di sana Baik. juga ada kata-kata semacam jangan begitu atau tidak langsung percaya dengan apa yang kamu dengar, dengan kitab suci yang kamu baca sebelum kamu yaitu membuktikan sendiri. Hal inilah yang selalu saya ingat, artinya memberi satu kebebasan untuk berpikir. Padahal pada umumnya, misalnya guru-guru saya sebelumnya, ini loh satu ajaran yang kamu harus ikuti, begitu. Jangan banyak tanya dan sebagainya. Namun ini berbeda, ini sesuatu yang lain begitu. Artinya malah ditantang gitu ya, silakan dibuktikan dulu. Mengajak untuk menerima, tetapi membuktikan. Ini sesuatu yang berbeda. Justru di sini akhirnya sangat menarik, dan itu satu pilihan yang mungkin harus saya pelajari lebih jauh. Setelah saya berangkat ke Tanjung Balai Karimun, mengajar dengan perjuangan yang sangat besar, karena tidak mengerti secara dalam dan harus mengajar, akhirnya dikit demi sedikit membaca, mendengar, dan sebagainya, akhirnya mulai timbul keyakinan itu mulai muncul. Nah, dalam hal ini akhirnya muncullah suatu gagasan. Dan banyak sekali orang bertanya, mengapa kamu memilih agama Buddha ini? Nah, saya sampaikan sesuai dengan beberapa yang saya baca, akhirnya kami menyampaikan yaitu karena ada sebuah asumsi publik beragama itu. Yang pertama, bahwa agama itu adalah warisan. Artinya saya dulu beragama apa, akhirnya beragama apa, itu adalah suatu warisan. Sehingga di sini saya seperti melawan daripada warisan itu, sehingga saya memilih beragama Buddha. Namun ibu saya khususnya orang tua itu mendukung terhadap pilihan, karena memang mungkin dengan beragama yang sekarang ini justru mungkin lebih baik gitu. Oleh karena itu tidak menjadi satu masalah. Jadi agama ini adalah suatu warisan. Dan kami juga selalu bertanya, namun ini tidak akan terjawab. Artinya kenapa saya lahir langsung dibuat agama gitu. Namun dalam ini sudah menjadi hal yang biasa mungkin dan tidak akan terjawab. Namun kami akhirnya sekarang memilih agama Buddha. Yang kedua yaitu suku. Artinya ya suku. Mungkin asumsi di daerah saya, kalau suku Jawa itu agamanya ini, gitu. Padahal setelah kami baca beberapa kitab suci dan juga sejarah agama Buddha, masuknya agama Buddha, rupanya dulu nenek moyang kita adalah beragama Buddha, beragama Hindu dan beragama Buddha. Dan sekarang tahun Buddha sudah sampai 2566. Jadi sudah selama 2566. Agama tua ya termasuknya ya Pak Dito ya. Iya, sangat tua. Dihitung dari Sang Buddha Parinibbana yaitu 543. Sebelumnya yaitu 544.
Jadi sampai sekarang, karena sekarang tahun 2022 berarti sudah 2566. Jadi sangat lama. Sangat lama ya. Sangat lama nenek moyang ini. Jadi ternyata suku saya ini beragama Buddha. Jadi pandangan tentang kesukuan ini mungkin tidak ke sana. Kemudian pergaulan. Saya beragama apa, saya akan menjadi agama apa. Gitu ya. Namun saya tidak terbawa itu. Ternyata sekarang saya beragama Buddha di satu daerah yang mungkin mayoritas beragama yang berbeda dengan keyakinan saya sekarang. Berarti satu pilihan yang sangat berbeda, dan itu mungkin banyak, yaitu orang yang mungkin heran dan mungkin ya mengapa harus begitu gitu ya. Nah, yang terakhir kami asumsi ini adalah pasangan. Ya, pasangan. Mengapa saya memilih agama Buddha dan terus di agama Buddha ini juga karena pasangan. Pasangan hidup gitu ya. Pasangan hidup. Dalam arti kalaulah seandainya saya memiliki pasangan yang mungkin tidak seagama atau tidak sama saja, mungkin kurang atau bisa mendorong untuk ke tidak agama. Namun karena pasangan ini satu atau sama saja, ini akhirnya saya tetap beragama Buddha. Mengapa ini saya sampaikan? Karena belakangan ini di sosial media kadang-kadang banyak sekali ada orang yang beragama ini menikah dengan agama ini, akhirnya orang itu menjadi berpindah keyakinan. Kemudian ada juga yang berbeda agama, namun kok bisa dinikahkan dalam satu agama dan tetap dalam satu keluarga itu berbeda agama. Ini mungkin sesuatu yang bisa dikaji lebih jauh mungkin di Dukcapil dan sebagainya. Jadi pasangan itu sangat penting menurut kami. Mengapa demikian? Karena pasangan inilah yang akan mendorong kita untuk tetap eksis di satu agama ini. Oleh karena itu, saya bersyukur mungkin memiliki satu pasangan yang sama. Mungkin dalam orang awam mengatakan jodoh. Kalau iya, namun dalam agama Buddha mungkin belum terdengar kata-kata jodoh ini, mungkin karma. Karena sejenis seperti itu. Oh ya. Baik Pak Dito, ini ada satu pertanyaan sudah ini. Oh ya. Dari Ibu Naryaningsih. Jadi nama budaya keluarga Pak Dito, khususnya orang tua mendukung ketika Pak Dito pindah agama. Tetapi apakah orang tua Pak Dito sekarang Buddhis juga atau tetap agama yang dulu? Ibu Naryaningsih ya, Naryaningsih. Baiklah, nama budaya Ibu. Kami coba jawab tentang pertanyaan yang Ibu tulis di sini. Jadi mungkin orang tua kami mendukung lantaran setelah kami yaitu memeluk agama Buddha, ini kami juga menunjukkan yaitu hal yang baik sehingga beliau bisa mendukung tentang keberadaan agama saya. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu saya jawab, apakah orang tua sekarang Buddhis juga? Nah, ini perlu saya jawab. Sebenarnya orang tua pada awalnya yaitu bertanya dan juga sempat menanyakan apa itu agama Buddha. Dan kami jelaskan yaitu secara jelas kepada beliau, dan beliau pun akhirnya ingin yaitu memeluk agama sama dengan saya. Namun saya katakan jangan. Mengapa demikian? Kami tidak ingin
menjadikan beliau, yaitu mungkin karena sudah tua, yaitu nanti di keluarga beliau, di keluarga orang tua saya itu tersisih atau mungkin dibedakan begitu. Sehingga kami tetap mengatakan ibu, orang tua tetap di agama yang lama dan kami tetap di agama yang baru. Karena kami juga mengatakan bahwa menjadi agama Buddha ini atau melaksanakan agama Buddha ini tidak harus, yaitu menjadi orang Buddha. Ini juga merupakan kata-kata yang sangat mengena di dalam diri saya. Menjadi atau melaksanakan ajaran Buddha tidak harus menjadi orang Buddha. Begitu. Jadi orang tua tetap di agama yang lama, saya akhirnya di agama yang baru. Begitu. Supaya ya tetap eksis di agama masing-masing dan saya menunjukkan sikap toleran. Atau kalau yang sekarang disebutkan moderasi. Benar sekali, moderasi beragama ya Pak Dito. Oke, itu, baik, terima kasih Pak Dito. Oh, ada lagi, silakan Pak. Iya. Ada pertanyaan atau kami lanjutkan lagi? Ya, lanjutkan Pak, silakan. Oke. Kemudian ini ada faktor yang mendukung saya atau mungkin beberapa orang untuk yaitu tetap beragama Buddha. Ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di luar. Dari luar ya Pak Dito. Itu kira-kira apa itu faktornya Pak? Nah, faktornya ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi ada kata-kata yaitu misalnya tentang keyakinan. Ya. Khususnya yaitu keyakinan kepada yaitu Triratna. Oke, ya. Keyakinan kepada Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha. Pada awalnya Buddha ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar buat saya. Buddha itu apa? Ternyata Buddha itu adalah yaitu manusia atau orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian Dharma ini adalah ajaran, yaitu ajaran kebaikan oleh para Buddha, sedangkan Sangha yaitu persaudaraan suci para biku dan bikuni. Nah, umat Buddha ini menganggap bahwa Sang Buddha ini adalah makhluk manusia agung, manusia suci yang telah memberikan sugesti, memberikan ajaran, memberikan jalan kepada kita sehingga kita mengerti tentang Dharma. Oleh karena itu, maka dalam hal ini umat Buddha dipandang sebagai guru, yaitu guru manusia dan juga para dewa. Nah, ini eksternal. Buddha ini hidup di tahun 543. Sementara sekarang ini tidak ada. Nah, oleh karena itu, maka disimbolkan dengan arca atau patung atau rupang. Ini eksternal. Ya, rupang. Yang seperti kita baca di dalam kitab suci bahwa harus memenuhi beberapa unsur. Ya. Ada 32 manusia agung atau mahapurisa dan sebagainya gitu. Jadi inilah faktor eksternal yang mempengaruhi kepada kita sebagai pilihan saya sebagai agama Buddha agar tetap eksis. Mengapa demikian? Karena dengan adanya patung Buddha ini, saya akan selalu untuk berpijak kepada ajaran yang telah diajarkan oleh guru, yaitu Guru Agung. Oleh karena itu,
maka di dalam kita sembahyang atau mungkin berdoa menghadap altar. Menghadap Jadi altar ya, altar di seperti sini, di wihara itu ya. ya, jadi altar di sini sesuatu yang menginspirasi atau visual sebagai Visualisasi ya. visualisasi kepada kita bahwa inilah Buddha. Kita bersujud di hadapan beliau. Itu yang tentang Buddha. Yang kedua Dharma. Sang Buddha pernah mengatakan, artinya siapa yang dekat dengan Buddha, itulah orang yang melaksanakan Dharma. Oh, gitu Orang ya. yang dekat dengan Buddha, itulah yang melaksanakan Dharma. Dan Dharma ini dengan gamblang ditulis di dalam kitab Tripitaka yang sudah bisa kita baca di berbagai bahasa, yaitu khususnya bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, yang diajarkan oleh beliau sekitar 45 tahun. Yang ada yang mengatakan bahwa istilahnya segenggam daun kebenaran. Segenggam daun kebenaran ya. Ya, atau Simsapa Sutta ya, segenggam daun kebenaran. Ya, kemungkinan hal ini menginspirasi saya bisa menyimpulkan bahwa istilahnya walaupun segenggam daun itu bisa menjadikan orang itu menjadi suci seperti itu atau terbebas dari penderitaan. Dan juga pandangan kami mengatakan istilahnya ada, yaitu daun-daun yang ada di hutan itu yang mungkin hal itu belum dijelaskan atau belum ditulis karena itu bukan merupakan intisari daripada ajaran ini. Artinya tidak membawa ke kebahagiaan yang sejati. Jadi tadi yang segenggam itu ya Pak Dito, yang segenggam itu adalah intinya gitu ya. Dari ya, daunnya itu Pak. Kalau menurut kami itu inti yang bisa kita ramu menjadi satu ajaran yang hakiki yang bisa membawa ke pantai seberang, ya, pantai seberang. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa ajaran ini seperti sebuah rakit. Sebuah rakit artinya ajaran ini hanya mengantarkan ke pantai seberang. Pantai seberang di sini mungkin bisa dikatakan sebagai pulau atau kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaan yang memang nibbana atau nirwana seperti itu. Ya. Baik Pak Dito. Nah, mungkin ada beberapa hal dari moderator yang bisa. Oh iya. Oh ini ada lanjutannya lagi nih dari Bu Naryaningsih. Jadi Pak Dito, penyelenggara Kabupaten Bengkalis ya Pak. Selamat berjuang di Kabupaten Bengkalis ya Pak. Iya. Salam buat Pak Tarjoko, Pembimas Rio. Semoga Buddha Dharma semakin berkembang. Nah, Ibu Naryaningsih ini adalah adiknya Pak Tarjoko nih Pak. Oh iya, berarti mungkin beliau di Jambi atau di Lampung ya? Sekarang di Tangerang Pak. Oh di Tangerang. Iya. Berarti sama Pak Triroso mungkin ya? Nah iya. Iya. Baik Pak Dito. Oh ya, mungkin saya boleh tanya ya, mungkin sebelum kita menunggu teman-teman yang ada di YouTube ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan saja ya teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya pada Pak Dito, ini menarik sekali ya. Tadi sudah memaparkan panjang dan lebar ya, terkait dengan beliau bagaimana Pak Dito mengenal agama Buddha yang tadi menarik sekali, baru belajar 3 bulan atau berapa bulan ya, terus langsung diterjunkan ya oleh kepala sekolahnya menuju ke Tanjung Balai Karimun ya, mungkin sekarang ya Kepulauan Riau lah itu ya. Nah itu pada waktu itu apa yang Pak Dito lakukan? Sementara kan ilmunya masih beberapa saja ya. Terus pengalaman apa yang terjadi di sana itu Pak Dito? Silakan. Yang namanya guru itu pandai untuk bisa istilahnya menutup kelemahan dalam arti kelemahan yang benar. Jadi dalam hal ini kami siang malam untuk membaca dan juga mendengarkan
lantunan parita atau doa. Baik. Jadi waktu itu kaset itu bukan CD ya. Oh, Jadi kaset. kaset itu pakai pita. Oh, yang pita yang diputer Yang gitu pita ya, ya. uдар-uдар di Ya. tengahnya gitu ya. Di tengahnya seperti itu. Mungkin sekarang tidak ketemu lagi. Jadi Iya, waktu iya, itu ada pembelajaran parita dari Pak Oka Diputra. Oh iya, Bapak Oka Pak Diputra Oka itu kalau Diputra. nggak salah itu Bimas juga ya dulu ya. Mungkin iya, Oka Iya Diputra. mungkin ya. Kami selalu membaca, kami selalu mempelajari dari buku dan juga mendengarkan kaset-kaset itu. Dari sana akhirnya sedikit demi sedikit baik parita maupun tentang pembelajaran Dharma mulai mengerti. Bisa mengerti. Khususnya tentang hukum karma lah. Oh iya, iya. Iya. Jadi dulu medianya itu kaset ya Pak Dito ya, sama buku gitu ya paling ya. Otodidak dengan kaset dan buku karena mungkin biku-biku yang ada di kita di Indonesia itu mungkin masih terbatas, Romo. Oh iya, masih Sehingga terbatas ya. untuk jumpa dengan beliau itu agak sulit, apalagi waktu itu kan Tanjung Balai Karimun pulau. Pulau, iya. Jadi akhirnya kalau ke sana itu memang istilahnya melalui laut. Gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin intens setiap saat, namun pada waktu itu cukup lama untuk bisa keluar masuk daerah itu. Seperti itu. Karena waktu itu tahun 88. Mungkin yang ada di sini mungkin belum lahir gitu ya. Kami sudah di sana, daerahnya masih sepi. Seperti itu. Dan masih kuno seperti itu. Iya. Apalagi Romo? Iya. Oh ya, baik. Wah, jadi memang benar-benar otodidak ya, tapi hasilnya ya luar biasa ya. Tidak, pokoknya ini sama dengan aplikasi karma ya, Romo ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya lah ya. Tidak mungkin tidak akan ada hasilnya. Pak Dito di sana belajar dengan sepenuh hati, meskipun tadi dikatakan baru beberapa bulan tapi modal kaset, terus modal buku, belajar dengan gigi siang dan malam, itulah akhirnya beliau bisa mengajar dengan baik ya. Oke Pak Dito, satu lagi mungkin gini, mengapa Pak Dito memutuskan untuk menjadi guru agama Buddha dan hingga saat ini akhirnya menjadi penyelenggara Buddha di Kabupaten Bengkalis? Apa yang menarik perhatian Pak Dito ketika saya kok kayaknya bisa jadi guru? Itu kan suatu panggilan hati mungkin ya. Saya diutus untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun. Saya punya pandangan lain. Kalau seandainya saya tidak berangkat ke sana, mungkin bisa saja saya terputus dengan pembelajaran agama Buddha. Oleh karena itu, maka dengan menjadi guru tadi, maka saya akan selalu belajar. Karena guru ini istilahnya atau kami itu belajar sepanjang masa. Dengan begitu, maka ada kegiatan belajar mengajar. Nah, belajar mengajar ini akan menjadi satu momen sehingga kami akan tetap untuk di jalan Dharma. Oleh karena itu, maka dengan mengajar atau dengan menjadi guru, maka saya akan selalu mendapat satu tantangan. Apalagi yang diajar misalnya setingkat SMA. Nah, itu begitu. Tantangannya lebih besar lagi ya. Ya, mungkin saja kalaulah seandainya anak-anak ini mengerti saya itu siapa, mungkin mereka nggak percaya dengan apa yang saya ajarkan. Mengapa demikian? Karena Bapak ini baru membaca lalu mengajar. Gitu. Namun hal itu kan tidak mungkin saya sampaikan. Saya dengan meyakinkan mengajar kepada mereka dan mereka mengerti begitu. Dan mereka akan bertanya sesuatu yang mungkin ini sesuatu yang baru buat saya, sehingga saya harus banyak membaca dan akhirnya membaca
sehingga saya akan lebih yakin. Jadi ada satu ikatan dengan menjadi guru ini atau menjadi guru Buddha ini akan lebih mendalami tentang ajaran Buddha. Kalau saya tidak menjadi guru atau saya menjadi umat biasa, karena saya adalah baru, mungkin jauh daripada Dharma itu, Romo. Ya, begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dito, jawabannya luar biasa. Ya. Oke, kita masih menunggu pertanyaan dari YouTube, namun belum ada lagi. Ya, nanti saya coba satu lagi boleh ya Pak Dito ya? Oh, silakan. Ya, baik. Mungkin ini terkait dengan aplikasi kita sebagai umat Buddha di masyarakat lah ya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha dalam hidup berdampingan di masyarakat? Ya, tentunya kan Pak Dito juga sekarang sebagai pejabat pemerintah, yaitu penyelenggara, itu kan pasti ngurusin banyak umat Buddha tuh ya. Jadi umat Buddha yang di Kabupaten di Bengkalis itu apa yang mungkin hal-hal penting ya, sikap-sikap kita kepada masyarakat yang mungkin di kita kan majemuk ya gitu ya Pak Dito ya. Untuk pengetahuan saja kepada masyarakat Buddhis yang ada di Indonesia, Pak Dito. Baiklah. Pada tahun, khususnya tahun 2019, kami yaitu untuk menempati nomenklatur penyelenggara Buddha di Kabupaten Bengkalis. Yang selama ini bahwa penyelenggara Buddha di Kabupaten Bengkalis belum ada. Jadi dengan pertimbangan yang ada, yaitu Pak Pembimas menyuruh kami untuk menempati posisi itu. Sehingga kami akhirnya menjadi penyelenggara Buddha yang pertama mungkin di Kabupaten Bengkalis. Seperti yang disampaikan oleh Romo Roaksiati tadi, memang benar bahwa di Kabupaten Bengkalis ini ya majemuk, artinya semua agama ada, termasuk agama ya Konghucu. Berarti ada 6 agama. Nah, dalam perjalanannya kami tidak ada masalah di masyarakat atau di pemerintahan, kita ya seiring sejalan karena memang agama Buddha ini sangat toleran dan di samping itu mengedepankan pada moderasi beragama. Jadi di mana saja tidak menjadi satu masalah kita agama Buddha dengan suku, orang, atau dengan agama lain. Bahkan beberapa hari kemarin, yaitu khususnya tanggal 2 April, sebelum umat Muslim berpuasa, kami ada melaksanakan kegiatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu di Duri, yaitu pembinaan keluarga Hita Sukaya. Hita Sukaya namanya. Apa itu? Hita Sukaya yaitu pembinaan keluarga bahagia secara agama Buddha. Baik. Dan kita sebelumnya mendapatkan surat dari Dirjen bahwa melibatkan yaitu agama lain. Oleh karena itu, maka kami juga mengundang tokoh-tokoh dari berbagai agama, khususnya agama Islam, juga agama Kristen. Ya, ikut di dalam acara kami, sehingga ini merupakan 1 tahun moderasi seperti itu. 1 tahun moderasi. Ya, atau tahun toleransi begitu, sehingga kami yaitu tidak memandang bahwa satu perbedaan ini merupakan satu halangan, karena ya satu perbedaan ini adalah suatu keniscayaan. Istilahnya ya pandangan kita masing-masing. Sementara Sang Buddha juga mengatakan jangan langsung percaya terhadap kitab-kitab tua atau mungkin para guru suci yang dianggap suci, namun datang lalu buktikan sendiri. Oleh karena itu, maka perbedaan itu ya suatu hal yang biasa, gitu. Tidak menjadi satu masalah. Saya beragama Buddha, orang lain beragama lain, ya biasa saja, begitu. Namun dalam keluarga kami selalu menekankan kepada keyakinan, yaitu keyakinan terhadap Buddha.
seperti itu. Oleh karena itu bukan berarti kami istilahnya lemah atau kami sangat rapuh dalam misalnya kami punya anak misalnya, lalu misalnya akan bergaul, silahkan. Namun kalau seandainya dia mungkin akhirnya berpindah agama karena mungkin menikah dengan orang lain, ini sebenarnya tanggung jawab kami. Berarti dalam mengisi itu keyakinan terhadap anak saya itu tidak kuat, begitu. Jadi macam rapuh untuk keyakinannya. Seperti itu, Romo. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Pak Dito yang sudah berkenan hadir di sini sharing tentang bagaimana pengalaman Pak Dito dari mulai mengenal agama Buddha hingga pada saat ini terus mengabdikan dirinya untuk kemajuan umat Buddha yang ada di Bengkalis khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oke, sekali lagi Anumodana Pak Dito ya sudah hadir di sini. Salam sehat selalu. Ya, karena waktu juga yang terbatas ini ya Pak Dito ya, sudah pukul 8 malam lebih 52. Ya, jadi sekali lagi para pemirsa yang berbahagia, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dito. Ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita sebagai umat Buddha untuk tetap yakin ya, tetap meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang bagaimana kita menjaga keluarga dengan baik dan bagaimana kita bertoleransi juga kepada masyarakat, hidup dengan bermoderasi beragama juga ya Pak Dito. Terima kasih. Mungkin ada satu kalimat khusus untuk para masyarakat kita di Indonesia untuk umat Buddha yang akan disampaikan oleh Pak Dito. Ya mungkin pesan-pesannya lah ya. Silakan Pak Dito. Ya, terima kasih Romo Roaksiadi. Pesan yang terakhir agar kita selalu untuk menebalkan keyakinan kita khususnya pada Buddha, Dharma, dan Sangha, termasuk memberi satu fondamen atau satu landasan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita, sehingga tetap di jalan Dharma. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini sesuatu yang sangat penting. Namun demikian, kita tetap juga harus menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Karena masyarakat kita majemuk dan kita di salah satu yaitu agama, sehingga kita harus mengedepankan juga toleransi dan juga moderasi. Namun dalam keluarga kita harus menguatkan keyakinan. Namun keluar di orang lain atau di agama lain, kita harus tetap untuk menjaga toleransi dan sikap kita, tutur kata dan sebagainya. Mungkin itu saja Romo. Selamat malam. Ya, budaya. Oke, Namo Buddhaya Pak Dito. Terima kasih banyak telah berbagi di sini. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dito pada tamu Ngopi Sepeda yang kelima kali ini sudah selesai. Semoga membawa berkah untuk kita semuanya ya. Mari kita ucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada sahabat kita Bapak David Kimlianto. Ya, terima kasih Pak Dito atas uraian pengalamannya. Semoga makin memperteguh ya kita semua di dalam ajaran Buddha Dhamma ya. Terima kasih juga Romo Roaksiadi telah memoderatori acara pada malam hari ini. Untuk melengkapi acara pada malam hari ini, di mana tadi sudah dibuka dalam doa dan juga sudah ada lantunan syair Dhammapada serta syair Dhammanya, akan lebih lengkap, akan lebih indah jika kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan di malam hari ini dengan Patidana. Saya akan melantunkan Patidana ini dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti sambil beranjali. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk.
tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya. Demikian acara Ngopi Sepeda episode 5 pada hari Kamis tanggal 7 April 2022. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita yang begitu hebat, Pak Dito SAG. Terima kasih Pak atas uraian dan sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk minggu depan ya, Romo Aksiadi ya, akan diisi oleh Bapak Erik Fernando, SIP MSI, dengan judul Milenial Berprestasi ya. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat Dhamma, Rama-Ramani, Bapak Ibu semuanya, minggu depan kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Sepeda. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bertanya di kolom YouTube ataupun di live chat. Terima kasih. Akhir kata, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Namo Buddhaya. Namo